13 kebiasaan yang gak dilakuin oleh orang kaya tapi sering dilakuin orang miskin. Dalam hidup, cara kita memandang sesuatu itu bisa dipastikan sedikit banyaknya tergantung dengan kondisi keuangan kita. Nah, orang kaya pasti punya pandangan hidup yang beda banget sama orang miskin. Kira-kira apa aja sih perbandingan tersebut? Nah, hari ini kita akan bahas 13 kebiasaan yang hampir gak dilakuin atau bahkan sama sekali gak dilakuin sama orang kaya, tapi masih dilakuin sama orang-orang miskin. Dari mulai kepercayaan bahwa takdir itu gak ada di tangan orang lain, semua itu ada di tangan kita sendiri, sampai kebiasaan remeh-temeh kayak menghabiskan waktu berjam-jam buat scroll medsos yang gak penting. Nah, kalau lo pengen tahu nih, mari kita bahas 13 kebiasaan yang gak pernah dilakuin orang kaya tapi sering dilakuin sama orang miskin. Tonton videonya sampai habis biar lo gak ketinggalan keseluruhan insight-nya. Dari semua hal yang pernah kulihat sampai semua suara indah yang pernah ku dengar, tidak ada yang membahagiakan di dunia ini selain dikelilingi uang. Yang pertama adalah kita mulai dari hal yang remeh-temeh yang seringkali kita nggak sadar nih, yaitu scroll medsos berjam-jam. Dari semua orang yang pegang gadget, gak bisa dipungkiri gaya hidup orang zaman sekarang itu terlalu banyak dibanjiri hiburan, yaitu salah satunya dengan scroll medsos ini, scroll TikTok, scroll Reels, dan tanpa sadar kita tuh ngelakuin ini berjam-jam gitu. Nah teman-teman nih, harusnya mulai merenungi bahwa kita hidup itu waktunya terbatas. Semua dapat jatah 24 jam, dan 24 jam itu jujur aja menurut gua adalah waktu yang sangat singkat. Nah, kalau lu sadar bahwa waktu kita terbatas, harusnya mulai sekarang nih kita bisa maksimalin waktu yang kita punya ini. Bisa lu pakai buat ngembangin skill yang lu punya, atau mikirin di bisnis yang pengen lu kerjain buat nambah income lu. Intinya semua itu terbatas kawan-kawan. Kalau kita buta sama hal kayak gini, serius kita udah bener-bener nyain kehidupan kita kalau nggak ngelakuin hal-hal yang produktif. Jadi mulai sekarang coba renungi deh. Ketika lo mencoba scroll medsos buat refreshing doang, ya nggak masalah, tapi nggak berjam-jam juga kan. Kebiasaan yang kedua yang nggak dilakuin oleh orang kaya adalah tentang makan. Kita tahulah ya, semua makanan di luar sana itu menggoda banget, kayak junk food dan makanan cepat saji lainnya. Dan kita masih sering jadiin itu buat makanan sehari-hari. Sebenarnya bukan tentang kita nggak boleh makan makanan kayak gitu, tapi kebanyakan orang kaya tuh karena punya budget lebih, ternyata mereka lebih aware nih soal kesehatan dan nutrisi buat mereka. Kalau mereka pengen lebih produktif, ya mereka harus sehat. Dan sehat itu salah satunya dengan makan makanan yang bergizi dan bernutrisi gitu. Nah, kita yang mungkin budgetnya terbatas, kita tuh bisa ngakalin dengan ya masak sendiri. Selain lebih hemat, kita bisa beli sayur-sayuran sendiri. Kita juga bisa menghindari buat makan makanan di luar seperti junk food tadi yang gak bener-bener ngasih dampak kesehatan yang baik buat diri kita. Kebiasaan yang ketiga nih, yang gak pernah dilakuin orang kaya adalah soal belanja. Nah, soal belanja ini, apalagi kita yang lihat ada promo atau diskon dikit gitu, langsung kalap deh. Langsung belanja itu barang tapi gak sempet mikir bahwa bener-bener butuh barang itu apa enggak. Atau cuma beli barang itu ya karena murah aja gitu. Nah padahal nih teman-teman, orang-orang kaya mereka bisa ngumpulin duit itu sebenarnya malah lebih bisa budgeting atau ngerancanain barang-barang apa aja yang sesuai dengan kebutuhan dia. Mereka aware banget sama yang namanya berkebutuhan sesuai dengan penghasilan. Maksudnya adalah kita beli barang itu karena butuh dan karena penghasilannya juga cukup, bukan beli barang-barang karena pengen. Ditambah lagi beli barang yang pakai kartu kredit atau paylater, yang sama aja kayak ngutang gitu. Nah jadi beban sendiri akhirnya buat kita nih. Mulai saat ini kita harus sadar bahwa penting banget buat punya sesuatu itu berdasarkan apa yang kita butuhkan dan berdasarkan kemampuan kita. Jangan sampai kita terbebani sama hal-hal yang gak perlu, yang awalnya adem ayem karena nurutin kemauan, akhirnya kita beli barang-barang tapi harus ngutang. Akhirnya stres juga deh, timbul biaya lagi buat kesehatan dan lain-lainnya. Kebiasaan yang keempat, kebiasaan bangun pagi. Coba deh lo inget-inget lagi jam berapa lo bangun tidur. Kalau masih sering bangun kesiangan dan bangun tidur gak tahu mau ngapain, wah senganggur-anggurnya kita nih. Kalau emang belum ada pekerjaan, ada baiknya buat kita tetap utuh jadi manusia.
Sebaiknya kita tetap jadi morning person yang tahu kegiatannya setelah itu ngapain gitu. Mungkin teman-teman di sini yang pagi-pagi olahraga, bersih-bersih rumah, terus mandi, belajar skill baru, dan lain-lainnya yang bermanfaat buat kita. Kebiasaan yang kelima, perbedaan yang paling mencolok itu soal hobi. Coba deh teman-teman, kalau ditanya kira-kira sekarang hobinya apa, pasti semua dari kita punya hobi yang hampir sama, yaitu nonton bola. Ya karena emang mayoritas masyarakat Konoha kita itu emang gila banget sama bola. Tapi ada satu hal catatan nih, kegiatan nonton bola dan menjadi fans salah satu klub bola itu emang gak apa-apa. Tapi kalau sampai fanatik dan udah bikin toksik di hidup kita itu juga buat apa? Kemarin nih MU kalah sama Arsenal, terus karena kita fans MU, setiap kita baca komenan netizen yang ngehujat MU, kita sakit hati. Kita langsung murka, langsung gak mood, langsung gak pikiran mulu gitu. Nah itu tuh buat apa gitu, ngabisin waktu buat mikirin hal-hal yang sebenarnya gak perlu. Daripada lo habisin waktu lo buat jawabin komenan netizen yang ngehujat klub kesayangan lo, daripada lo pusing dan emosi mulu, lebih baik lo buang energi lo buat lebih produktif gitu. Entah itu baca buku, belajar ilmu, nonton hal-hal yang bikin skill lo jadi berkembang, dan masih banyak yang lainnya gitu. Kebiasaan yang keenam adalah membersihkan diri. Faktor paling bisa kita lihat dari keberhasilan seseorang biasanya emang good looking itu ketolong banget sih. Gak tahu juga nih ini ilmu dari mana gitu, tapi kenyataannya kayak gitu. Nah poin yang pengen gue ambil tentang kebersihan diri ini sebenarnya sederhana banget teman-teman. Kita tahu nih bahwa self love itu penting banget buat kita bisa mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri sebelum mencintai dan menghargai orang lain. Dengan lo merawat dan membersihkan diri, kayak lo mandi 2 hari sekali, lo bersihin tempat tidur, dengan punya gaya hidup kayak gini, self love yang lo hasilkan dengan menyayangi diri lo, itu jadi energi positif buat kehidupan lo. Lo lebih ceria, lo lebih punya aura positif, dan sekeliling lo juga akan nyaman gitu sama keberadaan lo, sehingga akan membentuk kesempatan-kesempatan yang sebenarnya gak akan pernah lo pikirkan. Gini deh, contoh warasnya, lo interview nih, tapi lo bau gitu. Kira-kira jelek apa bagus sih kesan pertama buat HRD-nya? Pasti enggak kan? Tapi kalau lo interview kerja, lo rapi, lo ganteng, atau lo cantik dengan versi masing-masing yang lo punya gitu, terus lo wangi, ya orang juga nyaman kali ngelihatnya. Dan itu jadi kesempatan yang sering kita gak sadari, dan emang sesimpel itu aja kok. Kebiasaan yang ketujuh yang sering kali dilakuin orang miskin adalah menyalahkan keadaan. Banyak banget lah alasannya, entah itu dari bilang gak punya modal, gak punya relasi atau koneksi, atau bahkan yang sebenarnya malas saja buat mikir bikin usaha. Maunya terima jadi aja. Nah gue paham sih bahwa sebenarnya ngeluh itu wajar juga, karena ya emang manusia gitu. Tapi kalau kita ngeluh mulu nih, yang ada kita akan stuck dan gak berkembang dalam hal apapun. Akhirnya ya income kita ya segitu-gitu aja gitu. Hari-hari nyalahin keadaan, nyalahin pemerintah, nyalahin orang-orang sekitar, dan masih banyak lagi. Lain cerita sama orang-orang kaya yang selalu nanemin yang namanya growth mindset, dimana mereka lebih mentingin buat nyari solusi, gunain waktunya sebaik mungkin buat bikin masalah-masalahnya selesai. Kebiasaan selanjutnya yang ke-8 itu soal menabung. Siapa sih di sini yang masih berpikir nabung itu buat apa? Alasannya karena juga terus tergerus inflasi lah, uang kita jadi gak berguna lah. Ya emang bener banget sih, tapi siapa kira orang yang beneran kaya dari nol itu dulunya juga menjaga gaya hidupnya supaya bisa ngumpulin uang. Iya bener, mereka itu juga nabung dulu gitu sebelum akhirnya uang hasil tabungannya dipakai buat investasi, buat beli aset. Dan intinya gimana caranya uang mereka itu bisa gak stuck gitu, bisa diputerin lagi ke saham atau bisnis lain untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Nah orang yang beneran kaya dari nol aja nabung gitu, masa kita enggak sih? Harusnya kita mulai sadar bahwa salah satu hal buat ngumpulin kekayaan pertama kali yang bisa kita lakuin adalah dengan cara menambah income kita. Entah itu kita nyari kerjaan side hustle yang bisa sampingan, entah itu ngerjain project orang lain, tapi pada akhirnya adalah semua hasil income itu dikumpulin nih, buat nantinya kita bisa muterin uangnya ke berbagai instrumen investasi yang udah kita pelajarin gitu. Jadi jangan salah dulu ya sama yang namanya menabung, soalnya beneran gak ada cara lain selain itu gitu. Kebiasaan yang ke-9 ngomongin soal nabung nih. Ada juga yang pasti terjebak yang sama namanya kartu kredit.
Kartu kredit atau pay later itu bikin kita punya psikologis seakan-akan punya uang. Dan itu bahaya banget kalau kita udah terjebak di area ini. Kita bakal selalu punya keinginan buat beli barang-barang dengan limit kartu kredit yang ada. Padahal kita beli barang tersebut itu sebenarnya nggak punya duitnya gitu. Sama aja kita ngutang. Fase lingkaran setan yang terus begini itu bikin kita selalu boros. Dan pasti akhirnya nggak bisa nabung karena uangnya kebanyakan akan dipakai buat bayar cicilan gitu. Kebiasaan yang ke-10 ini sebenarnya agak sensitif, tapi gue sebutin ya sorry to say ya, udah sesuai sama data nih teman-teman. Yaitu ternyata orang miskin itu punya lebih banyak anak, dan kebanyakan pun menikah di usia yang relatif muda gitu. Gak tahu kenapa ya, tapi kebanyakan emang lingkungan di sekitar itu berpengaruh sih. Karena ada banyak orang tua yang bilang gak apa-apa punya anak banyak, toh rezekinya juga ada aja. Nah mungkin yang bikin orang miskin itu jadi ngegampangin gitu buat bikin banyak anak. Padahal ya kalau sesuai fakta, punya anak tuh sebenarnya malah bikin seseorang punya tanggung jawab lebih kan. Selain mikirin buat makan, susu, nutrisi, dan kesehatan bayi tersebut, untuk ke depan juga masih harus dipusingin lagi dengan biaya pendidikan dari sekolah bahkan sampai kuliah gitu. Sedangkan nih orang-orang kaya tuh punya plan yang bener-bener didahului dengan rasa tanggung jawabnya dulu nih. Gak jarang mereka bela-belain punya anak sampai mereka bener-bener siap lahir batin. Siap buat gedein anak dari bayi sampai bener-bener ngasih kebutuhan apapun dari segi pangan, edukasi, dan moral gitu. Makanya gak jarang mereka lebih mikir jangka panjang yang terbaik buat anaknya. Sampai-sampai harus nunda pernikahan bahkan punya momongan. Kebiasaan yang ke-11 suka ngeremehin kesehatan. Ya emang sih gak semua orang bisa dapetin fasilitas buat pergi ke dokter. Karena biayanya yang mahal dan mungkin juga gak ada waktu. Tapi hal kayak gini tuh ternyata penting banget. Karena kita semua tahu nih bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi misal kita nih udah hidup serba pas-pasan, terus gak jaga pola kesehatan sesuai dengan kemampuan kita. Kayak tidur cukup, gak begadang, nyempetin olahraga, makan makanan yang bergizi, yang bisa dimasak sendiri. Dan kita malah sering males-malesan. Ya yang ada kita sakit dan keluar biaya lebih buat mengobati. Hal paling berharga yang kita punya selama hidup itu kesehatan. Karena kalau kita sehat ya kita bisa waras gitu buat cari duit. Jadi kalau kesehatan aja nggak kita pikirin nih, ya gimana mau cari duit gitu, gimana mau menghasilkan. Jadi mulai dari sekarang bisa nih buat pelan-pelan ubah pola hidup sehat sesuai kemampuan kita masing-masing. Dengan tahu waktunya tidur dan waktunya istirahat, makan teratur sesuai jam dan nggak minum minuman yang beralkohol gitu. Kebiasaan yang ke-12, pinjol. Pinjaman online ini marak banget sekarang di sosial media. Orang yang awalnya minjol cuma pengen nutupin kebutuhan, akhirnya banyak yang ketagihan. Orang yang awalnya susah malah dibikin makin susah sama urusan gali lubang tutup lubang. Ngomongin ini tuh emang gak ada habisnya karena emang di zaman sekarang godaannya ya itu. Zaman semakin berkembang, orang-orang yang gak punya duit jadi ngerasa tiba-tiba punya duit banyak karena pinjol ini. Yang padahal ya itu ngutang. Dan gua harap lo semua gak sampai kejebak sama yang namanya pinjol ini deh. Kalau emang ada urgent dan kebutuhan yang mendadak, lebih baik pinjem ke teman atau saudara dulu. Kalau mentok sekalipun baru deh pinjol. Tapi beneran ini tuh opsi terakhir aja, karena gak semua orang juga bisa lepas dari itu kalau udah pernah nyobain pinjol ini. Jadi selagi lo masih ada pilihan buat gak pinjol, lebih baik jangan gitu. Kebiasaan yang ke-13 adalah pergaulan. Berapa banyak orang sukses di luar sana itu diawali dengan memperbaiki pergaulan. Karena nih, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu sebenarnya dipengaruhi sama 5 orang terdekat kita. Jadi misal kita senangnya bergaul sama orang-orang yang mikirin tentang masa depan, tentang bisnis, ya mau gak mau kita ikut ke bawah buat ikutan belajar bisnis, ikutan belajar tentang masa depan. Tapi kalau kita bergaul sama orang yang hidupnya gitu-gitu aja, Mobile Legends tiap hari, ya hidup kita ya akan gitu-gitu aja, gak akan pernah berubah. Dan kita malah bisa terjebak dengan pola hidup yang menyanyiakan waktu kayak gini. Jadi belajar buat mulai memperbaiki dan mencari orang-orang yang bisa bikin kita ikutan maju, itu tuh penting banget buat bikin pola hidup kita jadi lebih berarti gitu. Kita jadi lebih produktif buat mikirin ke depan mau jadi apa, mau punya kekayaan seberapa. Itu karena pergaulan yang kita miliki dan kita pilih dari sekarang.
Nah, itu tadi adalah 13 kebiasaan yang gak dilakuin sama orang kaya, tapi sering banget dilakuin sama orang miskin. Nah, itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krabs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!